Shalom, Shalom. puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam kita. Mari Bapak Ibu, kita persiapkan seluruh keberadaan hidup kita untuk masuk dalam ibadah raya ini. Ayat renungan Mazmur 9 berkata, Allah pelindung orang-orang saleh, untuk pemimpin biduan, menurut lagu Mutlaken Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau, bermazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh dan binasa di hadapan-Mu. Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku. Sebab Engkau hakim yang adil, Engkau duduk di atas tahta. Jemaat, persilakan bangkit berdiri. Kita mau bersaat teduh benar. Kita mau naikkan pujian. Kau tetap Allah. Dengan sikap doa.
sebab Engkau yang layak dipuji, layak dimuliakan, layak diagungkan. Sebab Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Kami bersyukur ya Tuhan atas peluang anugerah yang Bapa berikan kepada kami untuk jumpa Tuhan melalui ibadah. Ini semua karena darah anak domba Allah yang telah menyuci kuduskan kami, melayakkan kami untuk jumpa Tuhan melalui ibadah. Kami percaya perjumpaan dengan Tuhan adalah segala-galanya bagi kami. Siapapun yang jumpa Tuhan pasti diubahkan oleh Engkau. Yang sakit jumpa Tuhan sembuh dalam nama Yesus orang Nazaret itu. Yang susah, sedih, lemah, jumpa Tuhan dihiburkan, dikuatkan, diteguhkan oleh Tuhan. Yang sedang menghadapi pergumulan masalah, jumpa Tuhan, diberi jalan keluar yang terbaik. Karenanya Bapa, urapi kami, berkuasa Roh-Mu ada atas kami. Biarlah suasana surga turun, sebab kami berbakti kepada-Mu. Sadarkan kami, ingatkan kami, bahwa ibadah ini disiarkan langsung di surga-Mu yang mulia. Engkau melihat kami ya Bapa. Tujukanlah hati kami hanya kepada-Mu. Engkau yang kami puji, kami muliakan. Karenanya jalannya ibadah dari awal, pertengahan hingga ke akhir, kami serahkan ke dalam pimpinan Tuhan. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Jemaat. Masih ada sukacita Bapak Ibu? Amin. Kita mau terus memuji Tuhan. Kita mau menyanyikan pujian sebab Tuhan baik. Bersutari hari
marilah bersama-sama dengan semua orang percaya di muka bumi pada segala masa masing-masing kita mengatakan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita masih tetap berdiri. Kita mau membaca kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Lukas pasal 4 ayat 16 sampai 30. Saya akan membacakan ayat yang benar. Bapak Ibu akan membacakan ayat yang ganjil. Demikian seterusnya, dan ayat yang terakhir kita akan membacakannya secara bersama-sama. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan selalu dibacanya, yang mengatakan di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberikan pembebasan kepada orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan orang-orang Tuhan kepadanya. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini dengarlah nasihat sebab Tuhan membenarkannya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkata ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, berbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi pada enam. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika kami tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kuasa di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditayangkan, selain daripada Naaman orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bahkan lalu membawa Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Bersama-sama. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Untuk mengiringi kebenaran firman ini, kami menaikkan pujian. Kau mengenalkan.
hadapan Tuhan. Hanya oleh anugerah-Mu kami boleh memiliki kesempatan yang bernilai kekal di hadirat Tuhan. Kami umat-Mu, kami jemaat-Mu saat ini ada di dalam hadirat Allah. Hati kami rindu disapa dan dilawat oleh kuasa kebenaran firman Allah. Ibadah raya kami ibadah yang berkenan kepada-Mu ya Tuhan. Jam pemberitaan firman ke depan, Engkau Allah yang berdaulat dan berkuasa, yang memberi kami pengertian, pemahaman, sehingga kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman Allah. Dan oleh pertolongan Roh Kudus-Mu juga kami dimampukan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu tidak lebih baik dari seluruh jemaat, tetapi oleh anugerah Tuhan, mari Bapa memakai hamba-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu, dan kami semua yang ada di sini telah siap untuk menerima janji kebenaran firman Allah. Berfirmanlah bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Shalom untuk kita semua. Selamat hari Minggu. Puji nama Tuhan. Kalau Tuhan memberi kita kesempatan lagi ada di Idul Adha, ya, Idul Adha. Nah, sebelum kita berbagi nanti, mana tahu dapat dibagi daging kan? Tapi mari kita mau sama-sama ada di hadapan Tuhan. Terima kasih buat semua jemaat yang tetap setia. Apapun keadaannya, kita tetap ada di rumah Tuhan. Kita akan kembali kepada tema besar kita, menjadi gereja yang bertumbuh, bertambah, dan berdampak. Dan pada kesempatan minggu ini, oleh anugerah Tuhan, izinkan saya untuk kita berbicara dari konteks pembacaan Lukas pasalnya yang keempat, ayat 16 sampai dengan 30. Saya beri tema penolakan yang berdampak. Wow. Karena dalam Alkitab kita, Lembaga Alkitab Indonesia membuat perikop di situ, Yesus ditolak di Nazaret. Wow. Mendapat penghargaan memang menyenangkan, dan itu bisa menjadi salah satu pendorong semangat bagi kita untuk berkarya. Namun penghargaan tidak boleh membuat kita mengabaikan kebenaran. Ya, Yesus ditolak di Nazaret. Dalam perikop pembacaan kita ini, mari kita lihat kembali bersama-sama di ayatnya yang ke-16. Ini yang luar biasa. Kenapa Yesus ditolak di Nazaret? Kita tahu bersama bahwa Yesus adalah orang Nazaret, betul ya? Lahir di mana? Di Bethlehem. Lahir di Bethlehem, tapi dia hidup semasa ininya itu ada di Nazaret. Jadi Yesus itu orang Nazaret, gitulah ceritanya. Nah, perikop ini dijelaskan oleh Lukas yang berbeda dengan kitab Markus dengan Matius, di mana Lukas menyoroti terlebih dahulu. Saya sudah jelaskan minggu lalu, pencobaan di padang gurun ternyata belum selesai. Yesus harus mengalami yang namanya penolakan di kampung sendiri, ya kan ya. Nah, tapi setelah itu nanti baru beruntut. Kita akan melihat mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Tapi kitab Injil Matius dan Markus mencatatnya terlebih dahulu dia melakukan mujizat. Ya, itu sebabnya saya mengambil keputusan bahwa di Nazaret kampung Yesus tidak terjadi mujizat. Betul apa enggak? Ya kan ya? Itu kenapa? Sebenarnya hanya satu kata, menolak Yesus. Tetapi mengapa menolak Yesus? Mengapa mereka menolak Yesus? Siapa yang menolak Yesus? Dari perikop pembacaan kita ini adalah orang yang ada di sinagog. Betul ya? Beribadah kan itu. Nah, sinagog agak berbeda dengan bait suci. Sinagog itu seperti gereja seperti ini, perkumpulan orang-orang yang membaca hukum Taurat, itu sinagog. Ya, jadi agak lebih kecil. Kalau orang kita Islam bilang itu seperti langgar, bukan masjid, kayak musola ya, musola langgar gitulah ceritanya. Nah, jadi di sinagog ya terjadi peristiwa ini dialami oleh Yesus sendiri. Posisinya ada di antara orang-orang yang berkumpul di sinagog. Jadi luar biasa. Saya melihatnya begini, wah, rugi tenang deh, ya kan ya? Andaikan nih sekarang Yesus ujuk-ujuk tuh datang di GKI Ebenezer Penggilingan, apakah kita menolaknya? Puji Tuhan, ya kan ya? Amin. Pasti
Pasti anak-anak muda akan bilang, mari berselfie atau ibu-ibu, ya kan ya? Baru langsung update status bersama Yesus di GKI Penggilingan. Ya kan, rugi loh kalau menolaknya, betul ya? Tetapi ada apa sampai mereka menolaknya? Dan itu dampaknya seperti apa dan bagaimana? Mari kita akan belajar dari konteks ini. Mengapa Yesus ditolak di Nazaret? Menurut Kamus Bahasa Indonesia KBBI, bahwa kata menolak itu punya pengertian yang sangat banyak. Yang pertama yang bisa saya sederhanakan adalah menolak itu sama dengan mendorong, ya, atau mendesaknya ke depan atau ke samping. Pernah lihat ngantri tiket atau ngantri makan gitu kalau retret, ya kan ya? Nah, menolak itu artinya bisa didorong ke depan atau digeser ke samping. Itu kata yang pertama. Kemudian menolak itu juga sama dengan menangkal. Apa ya menangkal? Tangkis. Gitu ya. Menangkis. Oke. Menangkal petir itu dibikin itulah seperti itu. Oke ya. Jadi tidak mau. Kemudian menolak itu sama dengan tidak menerima. Ya, tidak menerima. Mungkin orangnya tidak diterima atau mungkin juga ajarannya tidak diterima, kira-kira begitu ya, tidak menerima. Kemudian tidak membenarkan, ya, tidak membenarkan. Kemudian mengusir, nah itu sama, mengusir atau menghalau itu menolak. Kemudian yang terakhir mengurangi atau memotong, itu sama dengan menolak. Nah, kata-kata ini saya lihat agak cocok dengan apa yang dialami oleh Yesus Kristus dalam peristiwa ini. Tetapi kenapa terjadi seperti itu? Perhatikan baik-baik bahwa mengapa Yesus ditolak di Nazaret. Mari kita lihat kembali ayatnya yang ke-16. Kita lihat pelan-pelan sampai dengan nanti ayatnya yang ke-22 ya. Mari kita nanti saya baca, jemaat mengikuti. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, ayatnya yang ke-18 dan 19 itu ada di Yesaya 61 ya. Itu jadi kitab Nabi. Dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis. Ini yang menjadi persoalan. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku, ayat 19, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ayat 20. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat. Ya, berarti di situ ada ahli Taurat ya, orang Farisi. Dan lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Stop sampai di sini dulu. Nah, ini ada yang salah nggak sebenarnya di sini? Nggak ada yang salah. Firman ini sudah ada sebelumnya, karena itu ada di Yesaya. Itu sudah ditulis di kitab Nabi Yesaya. Yang menjadi masalah sampai mengapa mereka menolak Yesus itu, yang pertama, poin yang pertama, oke lanjut. Ada apa sehingga sampai mereka menolak? Saya sudah bilang tadi bahwa di Nazaret itu tidak terjadi mujizat, tetapi di Kapernaum, di mana-mana. Nazaret itu sebenarnya kota kecil, ya, kota kelahiran Yesus. Nazaret itu strata perekonomiannya itu petani, nelayan, tukang kayu. Makanya Yesus ada di kelompok itu, ya. Strata perekonomian tuh ya menengah ke bawah lah boleh dikatakan, ya. Itu Nazaret. Nah, ada apa sampai mereka menolak Yesus di Nazaret? Yang pertama saya menemukannya adalah adanya pemberitaan tentang Mesias. Sekali lagi saya mau mengatakan bahwa agama Yahudi tetap menantikan Mesias yang mau ngapain mereka? Membebaskan. Betul ya? Itu terus sampai detik ini. Itu sebabnya teman kita Advent belum terima Yesus
adil. Karena mereka menganggap Mesias itu menurut mereka Allah yang membebaskan mereka itu wujudnya nggak manusia. Bisa? Ya? Hukum Taurat mengatakan Allah yang mereka nantikan itu sebagai Mesias, pembebas mereka, pelepas mereka dari kemiskinan, dari penderitaan itu wujudnya nggak manusia. Nah, Yesus datang ujuk-ujuk. Makanya tadi dikatakan di ayatnya siapa? Bukankah dia ini anak Yusuf? Ibunya Maria, saudaranya bla bla bla. Kalau di kitab Markus dan Matius itu lebih dijelas. Bahkan lebih lagi spesifiknya. Orang-orang yang di sinagog itu bilang, lah dia anak tukang kayu loh. Bisa paham maksudnya? Bisa paham? Nah, Mesias yang mereka nantikan tidak sesuai dengan realitas yang adil. Itu yang membuat mereka menolak Yesus. Saya mau bawa kita kepada apa? Ini pekerjaan setan, jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Halo, bisa? Kan? Lihat baik-baik. Yesus dapat mengalahkan setan di padang gurun. Pencobaan apapun Yesus menang nggak? Menang kan? Rupanya lebih setan dari setan orang yang memiliki paradigma yang seperti ini. Halo? Bisa naik di level nih secara dimensi rohani. Ya kan? Kalau mengubah batu, mencapai kebutuhan simbolis itu masih bisa lah wujudnya dikalahkan oleh Tuhan. Tetapi ini pelayanan Yesus masuk dimensi rohani, lihat baik-baik. Yang dihadapinya adalah manusia yang beragama, duduk di sinagog, tetapi paradigma pemahaman mereka salah. Halo? Amin jemaat? Nah, ini sangat merusak. Kalau pengenalan akan Kristus itu salah, paradigma kita tentang Tuhan itu salah, hati-hati. Ini bisa dipakai oleh setan untuk menutup dimensi rohani kita untuk mengenal Tuhan. Itu menurut bahasa saya. Nah, ini yang mau dilawan oleh Tuhan, ini yang mau dibersihkan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang yang beragama Yahudi. Karena di situ memang Yahudi ya, mayoritas Yahudi, dan mereka menanti, mereka percaya akan datang Mesias. Mungkin kalau bahasa anak-anak Mesias ini jadi superhero ya, yang membebaskan mereka dari penderitaan, ya kan ya, penindasan, itu tadi yang kita bacakan ya. Kemiskinan, mereka tidak terima hidup mereka miskin. Halo jemaat yang diberkati oleh Tuhan, realitas kehidupan bisa mengubah paradigma kita akan pengenalan Yesus Kristus. Jadi mari mengenal Tuhan, mari mengalami Tuhan, tidak diukur dengan keadaan ekonomi kita. Amin. Tidak diukur dari keterbatasan kita, pemahaman kita, tidak diukur dari kompetensi yang kita miliki. Maksud saya mengerti ya, bahwa mari kita melihat Yesus seutuhnya, bahwa Dia adalah Mesias dan juru selamat bagi semua orang. Pemahaman ini, nah ini orang Yahudi tidak tahu. Mereka bilang, mana mungkin? Nah ujuk-ujuk lu datang, roh Tuhan ada padaku. Nah lu kan anak Yusuf toh, anak tukang kayu kan. Kita lihat kamu loh dari lahir, dari kecil tahu. Kamu sekolah di mana kok ujuk-ujuk datang? Tetapi hebatnya orang Yahudi, ini menjadi pembelajaran bagi kita. Kalau orang Yahudi, anak-anaknya itu dididik luar biasa. Itu orang Yahudi ya, anak laki-laki terutama. Karena anak laki-laki bagi orang Yahudi adalah anak-anak Taurat. Maksudnya apa? Jadi 0 sampai 5 tahun anak-anak Yahudi itu kudu hafal Taurat. Bisa? Hukum Taurat. Kita sudah 50 tahun ke atas hafal hukum Taurat gak Pak? Tapi kalau orang Yahudi kenceng di situ. Ya, itu yang ditiru oleh saudara kita sebelah. Makanya dia bilang ngaji itu. Hafal. Itu, dah, Yahudi itu kencang. Kemudian kalau sudah 10 tahun, nah 10 hukum Taurat itu kan ditafsirkan menjadi berapa? Larangan dari 613, betul ya? Yeah. 613 dari 10 hukum Taurat itu diterjemahkan yang mana larangan, yang mana etika, yang mana moral, itu menjadi 613 pasal. Itu sudah harus dihafal oleh anak usia remaja. Wow, itu kalau tradisi orang Yahudi. Nah, setelah itu mereka nanti setelah umur 10 sampai 11 tahun tambah 1 hari, itu yang disebut dengan
Taurat. Ya, kalau di Yahudi. Mari sebagai kita orang tua yang punya anak, hati-hati supaya padahal mereka sudah kenceng di situ. Nah, ini tradisinya Yahudi, kenceng banget secara literalis. Tapi mereka tidak memperhatikan yang namanya karunia, kasih, itu tidak. Tapi untuk intelektual, makanya orang Yahudi orang hebat kan? Dari segi intelektual mereka pintar-pintar kan? Karena memang dari kecil kenceng mereka belajar. Saya kembali lagi, setelah 13 ke atas itu berarti manusia pemuda ya. 20 mereka sudah bisa berdebat dengan guru. Oke? Umur 20 sampai 28 lah atau 23 bisa berdebat dengan guru. Dengan tadi hukum Taurat diterjemahkan 613 pasal dan etika moral cara bertanya mereka sudah biasa berdebat. Halo anak-anak muda, apakah engkau berani berdebat? Mau menyatakan bahwa Yesus satu-satunya juru selamat dalam hidupmu? Tidak ada yang lain? Halo? Yahudi sangat kencang ini. Mereka mengakui Mesias, padahal mereka salah menilai Mesiasnya, ya kan ya? Nah, setelah itu 28 sampai 33 tahun atau 35 tahun mereka sudah bisa mengajar. Itu sebabnya Yesus, halo, dalam pelayanannya Yesus datang ke sinagog itu diberi kepercayaan untuk apa? Membaca dan mengajar. Bisa paham maksudnya? Jadi nggak ujuk-ujuk Yesus. Yesus Kristus sudah melalui tahap itu. 0 sampai 5 tahun, 10 sampai 13 tambah 1 hari, 20 tahun, 28 sampai 30 tahun, Yesus sudah ada di situ. Jadi levelnya sudah mengajar. Itu Yesus, makanya waktu dia di sepanjang Galilea, Nazaret ini kan ada di Galilea juga dan di Kapernaum ini kan. Kapernaum Galilea itu ada pelayanannya. Seperti kebiasaannya di hari Sabat, dia punya wewenang untuk mengajar. Makanya dibacalah kitab itu. Dan ayat berapa tadi yang mengatakan bahwa dia semua orang yang ada di situ apa? Takjub, ya kan? Istimewa, lain daripada yang lain. Itu Yesus yang mengajar. Itu diakui oleh semua orang yang duduk saat itu di sinagog. Tetapi kenapa mereka menolak Yesus? Itu tadi, Roh Tuhan ada padaku. Wah, ini sesat ini orang. Bisa tangkap maksudnya? Jadi apa yang menghambat? Mereka menerima Yesus dengan melihat latar belakang mereka. Tidak mengenal Mesias yang sesungguhnya. Dia anak tukang kayu. Mungkin pengalaman kita juga seperti itu. Ketika ada orang yang hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, kita melihat latar belakangnya. Tetapi Daud memberi teladan kepada kita. Orang yang diurapi oleh Tuhan jangan pernah kita sentuh. Amin, jemaat yang berkati. Nah, paradigma ini yang mau dikikis oleh Tuhan. Kenapa? Setan bisa balikin fakta itu. Ya kan ya? Nah, jadi adanya Mesias, pemberitaan sekali lagi Yahudi menganggap bahwa Allah bukan manusia wujudnya. Saya nggak tahu sampai saat ini saya nggak baca di Alkitab. Wujud Allah yang mereka maksud mungkin superhero atau apa saya nggak tahu. Ya, nah, jadi adanya pemberitaan tentang Mesias yang di luar nalar mereka. Iblis memakai fanatik sempitnya mereka. Ya, saya bilang sih fanatik sempit agama Yahudinya. Ya kan? Padahal ketika mereka tahu kok di Kapernaum Yesus membuat mujizat, di mana-mana Yesus membuat mujizat. Bahkan dikatakan di ayatnya yang keberapa tadi, mari kita lanjut dulu ayatnya yang ke-21. Lalu Yesus mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas itu sewaktu kamu mendengarnya. Jadi mendengar firman Tuhan itu berkuasa. Itu sebabnya jemaat saya bilang kalau dengar firman Tuhan jangan ngantuk, rugi. Ya kan ya? Oke, dan ayat 22. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Ini namanya anak Yusuf. Mau ambil stratanya. Yusuf itu tukang kayu. Bisa saya ulang kembali. Mereka melihat bukan menerima firman Tuhannya,
bukan mengalami Tuhannya, tapi mereka melihat orang yang menyampaikan. Rugi bener yang seperti ini. Halo jemaat, bisa paham maksudnya? Nah, kenapa Yesus tertolak? Karena itu mereka melihat. Jadi fanatik sempitnya dipakai. Ayat 23. Maka berkatalah ia kepada mereka, Yesus berkata, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga di tempat asalmu ini segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Lihat, orang-orang yang ada di sinagog itu tahu Yesus, tahu. Tapi hanya sekadar tahu. Tahu dengan percaya sangat berbeda jemaat yang diberkati Tuhan. Amin. Tahu itu bisa dari segala hal, tapi percaya memakai iman kepada Yesus Kristus. Itu bedanya Yahudi dengan kita orang yang percaya. Nah, ini yang membuat mereka tertutup. Nah, dan jadi satu poinnya, tidak percaya. Ketidakpercayaan ini dipakai oleh setan sehingga mereka kecewa, memiliki fanatik sempit. Ayatnya yang selanjutnya saya baca. Yang paling unik menurut saya, coba kembali ke ayat 20. Oke. Ayat 20, mari sama-sama baca. 1, 2, 3, ya. Kemudian dia menutup kitab itu, memberikannya kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Satu kalimat yang menggelikan buat saya. Kelihatannya rindu firman gak? Ya kan? Duduk, punya jabatan. Jabatan yang ada sih, biasanya sih ahli Taurat, orang Farisi gitu kan ya. Kemudian para tua-tua. Nah, seolah-olah beribadah yang oke banget kan? Ya enggak? Oke banget loh. Pejabat ada jabatannya, mungkin dia BPJ, hamba Tuhan, ya kan, atau tua-tua jemaat, punya seolah-olah rindu sehingga datang ke gereja. Tetapi pengalaman dengan Tuhan membutakan mata rohani. Nah, ini levelnya yang mau ditentang oleh Yesus, yang mau disikap oleh Yesus ini. Sehingga mereka menolak Yesus, ya. Udah saya bilang, hebat sekali ya. Jadi bagi saya bahwa iblis yang wujudnya apapun itu bisa kita tentang. Tetapi iblis yang memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan ini perlu pelayanan khusus. Halo jemaat, halo, ini dimensinya sampai di situ. Wah, saya pikir luar biasa. Mari, oke. Jadi yang pertama adalah karena apa? Salah paham dengan Mesias. Ya, diberitakan Mesias. Padahal itu kitab sudah ada dari Nabi Yesaya. Tapi waktu Yesus membacakannya, dia melakukannya untuk Tuhan. Sehingga ketika dia berbicara, kuasa firman itu nyata. Dan orang yang di situ takjub. Tetapi ketakjuban dan kuasa firman itu tidak diterima itu menjadi hal yang baik bagi umat. Tetapi menjadi hal apa? Penolakan. Itu yang membedakan, ya. Nah, yang kemudian yang kedua, mengapa Yesus ditolak di Nazaret? Ini di kampung sendiri, jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi, poin yang kedua, ayat itu tadi, nah, masih sama, hampir mirip. Adanya pemahaman yang keliru tentang Yesus. Di zaman itu nama Yesus banyak. Bisa ya? Yesus itu banyak orang pakai nama Yesus. Sama kayak kemarin kami retret. Nama Jeremia itu banyak sekali. Dari anak terkecil sedang sampai tua. Jeremia. Ih, dalam hati saya, nama suami saya. Pasaran banget sih. Nah, ya kan? Kalau orang Batak kan Fridawati itu aneh loh. Ya kan, gak ada di orang Batak. Tapi kalau Tiur gitu kan, nah itu banyak tuh. Pontak gitu kan. Nah, mungkin karena sudah menjadi anak-anak hamba Tuhan ini, Jeremia sepi dari lahir, Jeremia sampai ada hamba Tuhan Jeremia juga. Bilang namamu pasaran. Nah, nama Yesus itu sangat familiar bagi orang Yahudi, ya. Orang Filipin juga banyak pakai nama Yesus. Tetapi Yesus yang ini adalah Yesus Kristus, artinya yang diurapi. Makanya kita biasakan kalau ngomong, ya Tuhan Yesus, kalau bisa dilengkapi, Yesus Kristus. Bisa paham? Bisa? Ya, supaya ada bedanya. Nah,
adanya pemahaman yang keliru dengan Tuhan Yesus. Kita baca ayatnya yang ini yang mereka membuat mereka sangat marah. Ayatnya yang ke-25. Ayat 25 ya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Lihat ya. Oke, yang kedua, kasus yang kedua. Dan pada zaman Nabi Elisa, tadi Elia, ini Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria. Tadi Sidon, Syria. Elia, Elisa. Oke? Nah, mendengar hal ini, mendidih itu para ahli Taurat. Apa yang membuat mereka? Yesus bilang, Yesus Kristus yang diurapi itu juru selamat bagi semua orang. Amin. Amin. Juru selamat bagi semua orang, termasuk orang Indonesia, bangsa manapun. Itu Yesus Kristus. Halo? Nah, tapi orang Israel bilang enggak, Yesus itu milik kami. Gak boleh menjadi milik orang Indonesia. Gak boleh orang Indonesia percaya kepada Yesus. Kira-kira bahasa saya gitu. Itu sebabnya waktu Yunus diutus Tuhan ke Niniwe, dia bilang apa? Gak mau saya. Kenapa? Di hidup mereka hanya menganggap Israel itulah kepunyaan Tuhan. Bisa? Bisa nggak? Yesus Kristus, gagal paham dengan Yesus Kristus. Sementara Yesus hadir di dalam kealahannya, dia katakan, aku bagi semua orang. Buat mereka ini ajaran sesat nih. Ajaran sesat ini si Yesus. Aduh, ini sekolah di mana sih? Udah latar belakangnya begitu, memproklamirkan diri lagi. Halo? Bisa? Tahun rahmat Tuhan itu bagi semua orang, gak peduli hitam, kuning, biru, rambut lurus, keriting, badan gemuk, kurus, itu Yesus milik semua orang. Yang membedakan adalah ketika kita percaya mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kitalah anaknya. Amin. Tapi kodrat Yesus, dia bagi semua orang. Gak diterima ini sama orang Yahudi. Sama orang Israel, nggak terima. Dia bilang, waktu zamannya Elia coba. Ada banyak tuh nabi-nabi di Israel, tapi Nabi Elia pergi kemana? Ke janda Sarfat. Dan janda Sarfat itu orang Israel? Bukan. Dia orang Sidon. Terus yang lagi diperjelas lagi, Elisa menyembuhkan si Naaman yang kusta. Ada banyak orang kusta, tapi yang disembuhkan Tuhan siapa? Naaman. Bukan orang Israel. Wah, mendengar itu mendidih mereka, marah mereka. Enak aja lu. Mesias itu milik kami. Yesus Kristus itu milik kami. Ada banyak pengalaman orang-orang yang percaya kepada Tuhan seperti itu. Dia puas sampai hanya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Makanya Pak Gembala selalu bilang, punya hati belas kasihan, jangan sampai mereka kedong. Ini misi Yesus. Tahun rahmat, tahun pembebasan itu berlaku bagi semua orang. Amin? Iya. Tanggung jawab kita yang sudah menerima Yesus. Ini yang ditegur oleh Yesus. Sehingga mereka marah. Orang yang ditegur kalau marah, mari kita lihat Amsal. Amsal 12 ayat 1. Apa yang terjadi? Yuk, baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Siapa yang mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Tetapi siapa membenci teguran adalah, saya ini kejam banget nih si Salomo di lokasi kata-kata. Ya kan ya? Ini realitas yang kita hadapi. Ketika kita ditegur, kita marah. Ya? Tapi
Kitab Amsal Salomo mengatakan jangan, nanti kamu dikatakan bunuh. Nah, jadi pemahaman yang keliru tentang Yesus bahwa Yesus juru selamat bagi semua orang. Kita juga jangan bilang, oh Yesus bukan untuk umat Islam. Enggak, Yesus buat umat Islam, buat umat Hindu, siapapun manusia di kolom langit ini, Yesus itu juru selamat bagi mereka. Amin. Amin. Jadi jangan pernah menganggap bahwa mereka tidak terpilih, hanya kita yang terpilih, tidak. Nah, konsep ini yang salah. Kemudian ketika ditegur mereka marah. Yesus sedang mengungkapkan kedegilan hati mereka untuk merubah konsep yang salah itu. Kenapa? Karena tidak mengenal Allah secara mendalam itu menjadi penghalang Injil diberitakan. Ini yang membuat mereka menolak Yesus. Selalu mereka bilang, lu anak Yusuf, lu anak tukang kayu. Akhirnya apa? Dirontokkan dari segi emosional. Ya kan ya? Dirontokkan dari segi emosional Yesus. Padahal kita tahu sebelumnya, saya sudah menjelaskan 2 minggu yang lalu, Yesus bisa menang di padang gurun. Ya, Yesus bisa menang di padang gurun. Dan kemudian apa yang diangkat oleh orang Israel saat itu, orang Yahudi yang di sinagog ini mengatakan, bikin dong mujizat yang seperti kau bikin di Kapernaum. Coba kira-kira kalau orang ngomong kayak gitu ke kita gimana ya? Saya yang punya kolerik langsung, enak aja lu. Ya kan ya? Ya enggak sih? Gitu loh. Kuasa gua, lu yang mau ngatur. Itu kalau saya. Dan itu dibilang, karena apa? Bagi mereka, mujizat itu bukan pengenalan akan Tuhan, tapi untuk dianggar-anggarkan, untuk dibangga-banggakan. Makanya Yesus datang bukan memberi mujizat. Mujizat itu bonus di dalam pelayanan. Amin. Halo jemaat. Mujizat itu bonus di dalam mengikut Tuhan. Jadi kalau jemaat datang kepada Tuhan hanya mau mujizat, hati-hati, itu masih di level bawah. Amin. Ini sangat kencang saya. Ya. Kalau hanya mau cari mujizat, itu masih level bawah. Tetapi tidak ada mujizat, kesetiaanmu kepada Tuhan ditentukan oleh iman. Itu yang benar. Ini yang mau dikuras oleh. Aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Karena kedegilan hatinya, saya sudah bilang konsepnya. Padahal ada sih Yesus bikin mujizat, tumpang tangan dia ada sembuh. Tapi saya bilang Nazaret tidak ada mujizat seperti yang lain-lain. Karena kedegilan hatinya. Wah, orang Nazaret bilang Yesus itu hanya anak tukang kayu. Ya kan ya? Hanya anak Yusuf yang miskin. Berbahaya kalau orang yang seperti ini. Setan pakai dan menutup. Padahal Yesus itu sebagai nabi, sebagai imam, sebagai raja yang akan datang. Pemahaman ini kurang bagi orang Yahudi dan Israel. Nah, puas sudah segala-galanya itu, tetapi yang mau kita pelajari sebagai jemaat, bagaimana Yesus menghadapi penolakan itu. Saya melihat dari konsep atau dari perikop ini, mari kita lihat poin yang ketiga. Bagaimana Yesus menghadapi penolakan itu? Lanjut. Yang pertama saya melihatnya bahwa dia tidak terganggu. Ya kan? Selalu dikata-katain. Bukankah dia ini anak Yusuf? Anak tukang kayu? Coba dirongrong terus dari emosi untuk latar belakang. Tapi dia tidak terganggu. Karena dia Allah yang berkuasa. Amin. Kita juga seperti itu. Ketika kita memandang kepada Tuhan, hidup kita tidak mungkin tidak ada masalah. Tetapi menghadapi masalah dari sudut pandang Allah. Tidak terganggu. Yang kedua, tidak menyerah. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Karena secara psikologis, orang yang menyerah dan yang putus asa itu daya juangnya di bawah standar. Jadi Tuhan bilang jangan menyerah. Coba yang paling sadis apa lagi? Dia mau diusir, mau dilempar dari tebingnya. Ya kan ya? Yesus loh, udah ditolak, dimaki-maki, dicaci, mau dilempar lagi ke tebing. Wah ini. Tapi Tuhan Yesus bilang, aku datang untuk menebus orang yang berdosa. Jadi tidak menyerah. Kemudian yang ketiga, tidak meninggalkan pelayanan.
Mungkin ada etiket-etiketnya ya. Kalau Yesus di sini karena ditolak dia pergi. Itu yang ayat terakhir ya. Bahkan di Markus lebih jelas lagi. Ketika engkau pergi ke satu tempat dan tempat itu tidak menerima engkau, kibaskan. Wih, itu buat saya. Tapi Yesus dia bilang, jangan tinggalkan, selesaikan. Jangan lari dari masalah. Amin jemaat. Jangan lari dari masalah. Bersama dengan Tuhan kita mampu. Amin. Jangan lari. Kemudian harus ada konsep. Penolakan itu bukan kegagalan. Amin. Penolakan itu bukan kegagalan. Seringkali dalam kehidupan manusia itu manusiawi. Kita lebih banyak berdiri karena kata orang. Halo, itu manusiawi. Tapi kita anak-anak Tuhan yang percaya bahwa kuasa Tuhan ada pada kita. Penilaian orang tidak menentukan masa depan kita. Amin. Masa depan kita yang penuh pengharapan ada bersama dengan Yesus Kristus. Ini gak gampang. Di dalam mana? Di dalam berkeluarga, suami, istri, ya kan? Di dalam beranak-anak, di dalam bergaul. Hal ini sehingga melahirkan temperamen yang berbeda-beda. Sehingga melahirkan ada yang namanya intro dan ada yang namanya ekstra. Bisa maksud saya? Kemarin waktu kami pelayanan anak, dia bilang, umur 6 tahun aku sudah ditinggal papaku. Dari sejak itu aku tidak tahu yang namanya papa. Bagaimana aku mau memanggil Yesus papa? Papamu di mana? Ada yang mengatakan sudah meninggal. Dan ada yang saya layani, anak gadis masih kelas 2 SMP. Papaku ditangkap polisi di depan mataku waktu aku kelas 3. Anak perempuan. Jadi apa yang terjadi saya bilang? Ternyata papaku katanya dijebak karena narkoba. Dari sejak saya kelas 3 sampai saya sekarang kelas 2 SMA, aku tidak pernah temuin bapakku di penjara. Kenapa saya bilang? Aku kecewa. Halo? Wah, saya pikir hidup dalam kekecewaan, apakah bisa bahagia? Enggak bisa. Seringkali penolakan kita anggap itu kegagalan. Banyak mungkin diantara yang lain tertolak. Kita nggak menyadari aja. Kita sebagai orang tua kadang kalau saya melihat anak-anak yang dia nggak tahu ya orang tua ini orang karena keegoisan orang tua, anak-anak itu banyak korban. Tetapi saya mau katakan, kalau engkau ditolak di rumah, Yesus selalu terbuka menerima engkau. Hal yang sama mungkin kita seperti itu juga. Jangankan anak-anak, karena anak-anak itu imbas dari orang yang besar kan, benarnya. Saya suka bilang sama teman-teman saya, guru di sekolah, kalau suamimu sehat, engkau pasti sehat. Kalau ibunya sehat, anak-anaknya pasti sehat. Masa begitu Bu? Iya, itu secara ikatan emosional. Jadi mari kita pelihara tetap sehat. Amin. Bukan karena orang lihat tuh Yesus di kampung halamannya dia apa? Dicaci maki, bahkan mau didorong ke tebing, ditolak. Tapi dia tidak menyerah. Dia bilang, penolakan bukan kegagalan. Misi Allah harus tetap dijalankan. Yaitu dia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, karena dia adalah juru selamat bagi semua orang. Ini yang luar biasa saya dapat dari ketika membaca perikop ini, dan ini saya harus sampaikan kepada jemaat. Walaupun ditolak, tetapi dampaknya lihat. Kita belajar dari teladan Yesus. Ini yang dibuat oleh Yesus. Mari kita oleh pertolongan Roh Kudus kita melakukan hal ini. Penilaian orang tidak menentukan masa depan kita. Jadi jangan pernah terganggu. Jangan pernah menyerah. Tidak meninggalkan pelayanan. Pelayanan gak harus di mimbar. Di mana Tuhan kau tempatkan, maka di situ engkau adalah pelayan, ambasador Allah. Kemudian jangan selalu menganggap bahwa penolakan itu kegagalan. Kita belajar daripada Yesus Kristus. Di kampung sendiri dia mengalami penolakan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat momen hari ini. Engkau sedang membawa kami kepada kebenaran firman Tuhan. Mungkin kami selama ini juga Tuhan adalah orang yang didapati sama, kami gagal paham akan Tuhan karena keterbatasan kami. Tapi kamu mengatakan Yesus Kristus adalah Mesias yang sudah datang. Yesus Kristus adalah juru selamat bagi semua orang. Yang dia melakukannya dengan kasih, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini hidup kami ya Tuhan. Tolong kami, mampukan kami untuk kami boleh mengimpartasikan kuasa kebenaran firman ini di hidup kami, sehingga kami didapat adalah orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara ya Allahku, tapi remakanlah firman ini di hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu kembalikan syukur, hormat, kemuliaan, pengagungan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami. Amin. Saya kembali. Amin Bapak Ibu. Amin. Firman Tuhan itu luar biasa bagi kita. Biarlah kita terus firman itu boleh menjadi kekuatan dan rema bagi kita. Bahwa pengenalan Kristus itu boleh ada di dalam setiap hati kita yang percaya, supaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena dialah juru selamat kita satu-satunya. Kita akan menjalankan persembahan. Kita akan menaikkan pujian NKI nomor 169. Standar. Jadwal ibadah sepanjang minggu, ibadah raya minggu pukul 9.30 secara tatap muka. Ibadah minggu live streaming juga bisa diikuti di YouTube channel GKI Ebenezer Jakarta. Ibadah sekolah minggu setiap minggu pukul 7.30 onsite. Kelas persiapan GSM setiap minggu selesai ibadah raya onsite juga. Ibadah remaja dan youth hari ini digabung pukul 11.30 secara onsite. Ibadah perkawan setiap Kamis minggu pertama sampai minggu ketiga pukul 17 secara tatap muka dan dilanjutkan dengan doa jemaat setiap Kamis juga pukul 18.30 di tempat ini. Laporan keuangan bisa jemaat lihat di WhatsApp grup GKI Ebenezer. Kas pelayanan bisa dilihat di semua di grup GKI Ebenezer. Ada lagi tambahan dari BPD? Baik, kalau tidak ada tambahan, kita akan menutup ibadah raya ini. Sekalian doa penutup syafaat dan berkat yang akan disampaikan oleh Bapak Sesimus. Kita mau naikkan pujian. Ku tahu Bapa peliharaku.
parola menguduskan hari perhentian di dalam gereja, supaya olehnya kami memperoleh pengertian yang lebih mendekatkan kami kepadamu dan menjadi berkat bagi kami dalam hidup persekutuan kami. Oleh sebab itu, ularkan dan terangilah hati kami dan pikiran kami, supaya kami sehati dan sepengharapan menyambut ketentuan dalam firman-Mu, supaya segala perselisihan dan kesalahan pendapat yang mengaruhkan hidup persekutuan kami mencair di dalam kerinduan kami. Karena itu kami memohon padamu, tolong dan bimbing semua orang yang berkehendak datang padamu, semua orang yang berkehendak datang padamu, supaya berkenan turut menikmati kesukaan persekutuan dalamnya namamu. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami mau mendoakan yang berulang tahun, yaitu Ibu Yuliana Batu. Tuhan, berkatilah dia. Tuhan memberikan panjang umur, sehat selalu. Berkatilah dia menjadi istri yang baik. Berkatilah dia jadi oma yang baik. Berkatilah dia jadi ibu yang baik Tuhan. Berkatilah dia dalam usaha-usaha di dalam keluarganya Tuhan. Tuhan memberikan damai sejahtera bagi keluarga Ibu Yuliana Batu. Begitu pula Tuhan, hamba mendoakan jemaat yang sakit, yaitu Bapak Yosua Suwarno yang sementara dalam pemulihan Tuhan. Tuhan hadir bersama-sama dia, pilihlah dia Tuhan. Organ-organ tubuh yang masih terganggu Tuhan, jamahlah dia Tuhan, rapikan semua Tuhan. Dan Tuhan memberikan kesembuhan dahsyat bagi dia pada saat ini Tuhan Yesus. Tuhan memberikan yang terbaik baginya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan yang baik. Begitu pula hamba mendoakan keluarga Bapak Rolas, Ibu Ike, Ael dan Raymond, yang beberapa hari ini Tuhan telah kena COVID. Tapi hamba yakin dan percaya Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami Tuhan. Tuhan hadir bersama-sama mereka Tuhan. Didiklah mereka, temanilah mereka Tuhan. Jamahlah mereka di dalam nama Yesus. Segala penyakit-penyakit apapun yang mengganggu mereka Tuhan, Tuhan sembuhkan pada saat ini juga Tuhan. Dan besok mereka bisa berkumpul bersama-sama kami di sini untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan yang baik. Begitu pula juga hamba mau mendoakan orang tua kami di jemaat sini Tuhan Yesus, Bapak Yusuf Batu dan Ibu Yuliana Batu, Bapak Paulus dan Ibu Deborah, Oma Medi, Oma Lani, Oma Tutu Arima, Mbak Tarno, Bapak Agus Darmo Tuhan. Tuhan berkatilah mereka di masa tua mereka ini Tuhan. Tuhan memberikan semangat bagi mereka untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan Yesus, agar mereka menjadi contoh teladan bagi anak cucunya dan menjadi contoh juga bagi gereja kami di sini Tuhan Yesus. Tuhan berkatilah mereka semua di dalam usia tua ini Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan yang baik. Kami mau mendoakan juga, memohon bimbingan dan pimpinan-Mu untuk bangsa dan negara. Peliharalah mereka dalam kebenaran yang ada padamu, supaya dengan adil mereka memerintahkan umat-Mu dan membawa seluruh rakyat kepada kesejahteraan dan ketentraman yang bersumber padamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan yang baik. Hamba mendoakan juga keluarga Bapak Eko yang beberapa hari ini Tuhan telah dipanggil oleh Ibu Risman. Tuhan terima di sisi-Mu. Kuatkanlah keluarga yang ditinggalkan. Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Kasihilah dan tolonglah semua orang yang memanggil nama-Mu, supaya makin nyata kasih setia-Mu kepada seluruh isi bumi ini. Demi keselamatan yang telah dipersiapkan anak-Mu Yesus Tuhan kami. Doa siapa ini hamba serahkan hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Saudaraku yang kekasih, arahkanlah pandangan-Mu kepada Imam Agung kita Tuhan Yesus Kristus, Raja kita, Raja di atas segala raja. Lalu imanilah Dia, tadahkanlah tangan-Mu, dan terimalah janji berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai.